Oke, udah 19.40, jadi dimulai aja. Suaranya kedengeran ya? Tes. Halo, halo. Ada. Oke, jadi hari ini bahas khusus antibiotik. Kemarin nggak sempat, cuma farmakodinamik dan farmakokinetik. Kita bahas khusus antibiotik. Oke, jadi yang bakal dibahas itu pertama kita mau bahas mengenai jenis-jenis antibiotik apa aja. Nah, sebelum jenis-jenis nanti ada pendahuluan sedikit, gambaran umum mengenai antibiotik. Terus kita lihat juga mengenai cara kerja masing-masing antibiotik kayak apa. Lalu juga kita melihat mekanisme resistensi, terutama resistensi antibiotik. Terus yang terakhir kita sedikit melihat mengenai penggunaan klinik, kontraindikasi, dan efek samping penggunaan. Oke, sekarang pengantar dulu. Jadi antibiotik itu sebenarnya adalah suatu obat. Dia kan anti sama biotik kan, terdiri dari dua kata. Berarti suatu obat yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup. Karena biotik itu kan artinya makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang di sini tuh artinya adalah bakteri. Berarti antibiotik merupakan senyawa kimia yang berfungsi untuk uh, mematikan bakteri. Nah, antibiotik itu ada yang berspektrum luas dan ada juga yang berspektrum sempit. Spektrum luas itu maksudnya jadi antibiotiknya bisa dipakai untuk berbagai jenis dari bakteri. Sedangkan kalau yang berspektrum sempit berarti antibiotiknya cuma berefek pada beberapa jenis dari bakteri tertentu. Nah, antibiotik itu kita butuhkan ketika tubuh kita, atau lebih tepatnya sistem imun kita itu nggak mampu lagi untuk menangkal atau mengalahkan invasi dari bakteri. Biasanya kan kalau ada suatu zat asing, patogen asing yang masuk ke dalam tubuh, itu kan ditangkal sama antibodi kan, sistem imun kita, leukosit. Nah, ada suatu saat ketika patogennya itu terlalu banyak, atau bakterinya terlalu banyak, nah itu harus dikasih antibiotik. Nah, antibiotik itu dalam pemberiannya kita harus melihat beberapa aspek. Yang pertama itu adalah aspek usia. Kalau usia produktif, kayak kita umur 18, misalkan umur 18 sampai 30 tahun, itu pasti dosis dan jenis antibiotiknya itu lebih banyak. Karena masih usia produktif, berarti metabolismenya masih bagus. Sedangkan untuk pediatrik atau anak-anak, dan juga untuk geriatrik atau lansia, itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus. Kalau anak-anak itu kan lebih dipertimbangkan karena sistem imunnya belum belum bagus, terus juga organ-organ lainnya juga belum berfungsi optimal, jadi penggunaan antibiotik juga harus dilihat. Sedangkan kalau untuk lansia, karena usianya sudah lanjut, berarti kan sudah terjadi penurunan fungsi organ, baik itu fungsi organ hati untuk metabolisme obat, fungsi ginjal untuk ekskresi obat, dan yang lain-lain, itu perlu diperhatikan eh, dosisnya dan juga jenis antibiotik yang dikasih. Terus yang kedua, pemberian antibiotik harus melihat jenis bakterinya. Bakteri itu kan macam-macam, ada gram positif, ada gram negatif. Gram positif sendiri juga banyak macamnya, gram negatif juga banyak macamnya. Nah, karena bermacam-macam bakteri itu ada, maka antibiotiknya juga harus dipilih yang mana yang cocok untuk menangkal bakteri jenis tertentu. Terus antibiotik juga harus melihat faktor genetik. Itu lebih nanti ke aspek farmakokinetik sama farmakodinamiknya. Misalnya ada antibiotik tertentu yang bioavailabilitasnya bagus, atau ada antibiotik tertentu yang ekskresinya lebih banyak di ginjal daripada di empedu dan yang lain-lain. Itu nanti juga berpengaruh kepada pemberian antibiotik. Nah, antibiotik sendiri itu bisa dibagi jadi tiga aspek. Kita bisa bagi menjadi tiga aspek. Yang pertama itu berdasarkan daya kerja. Daya kerja itu ada yang bakteriosit, itu artinya membunuh bakteri, dan bakteriostatik. Bakteriostatik itu artinya uh, menghambat pertumbuhan bakteri. Terus yang kedua, berdasarkan struktur kimia, kita bisa bagi antibiotik itu ada beta-lactam, ada golongan polipeptida atau glikopeptida,
terus ada tetrasiklin, ada aminoglikosid, makrolida, dan yang lain-lain. Nanti bakal dibahas juga. Terus yang ketiga berdasarkan mekanisme kerja. Nah, kalau misalkan, mau meresepkan antibiotik, ada 2 golongan yang berbeda atau mau dikombinasikan, itu harus melihat, daya kerjanya, harus yang sejenis. Misalkan yang pertama antibiotiknya sifatnya bakteriostatik, berarti kombinasinya juga harus yang bakteriostatik. Nggak boleh yang bersilangan, misalkan bakteriostatik digabung sama yang bakteriosid, itu nanti, bakal terjadi yang namanya kontraindikasi. Nah, ternyata, dalam resepan antibiotik juga bisa mengalami yang namanya kegagalan terapi. Kegagalan terapi itu bisa disebabkan karena yang pertama dosisnya kurang. Kalau dosisnya kurang otomatis kan, tidak berefek kepada bakterinya. Terus yang kedua, lama pemberian waktunya kurang. Jadi misalkan yang seharusnya 1 minggu, dikasih cuma 3 hari atau 5 hari. Terus yang ketiga, etiologinya nggak tepat. Berarti, ini nanti juga berhubungan sama diagnosisnya. Berarti, salah salah pemberian jenis antibiotiknya, makanya bakterinya, nggak mati. Terus yang keempat, itu melihat faktor farmakodinamik sama farmakokinetik yang tadi saya bilang. Ada bioavailabilitas, ada bagaimana sistem ekspresinya, metabolismenya, itu juga berpengaruh. Terus ada juga faktor pasien. Pasien itu misalnya kayak pasiennya punya penyakit-penyakit lain, misalkan kayak, eee, imunosupresi atau apa, imunnya terganggu, atau misalkan pasiennya punya penyakit-penyakit lain seperti penyakit kardiovaskular, penyakit metabolik, atau penyakit-penyakit lainnya, itu juga berpengaruh kepada, terapi dari antibiotik. Terus berikutnya adalah jenis antibiotiknya nggak pas, nggak tepat. Jadi bakterinya nggak mati. Nah, antibiotik yang rasional itu harus diberikan ketika dosisnya tepat, jenisnya tepat, terus waktunya, lama lama pemberian dosisnya juga tepat, terus diagnosisnya tepat, otomatis ketika diagnosis tepat, jenis antibiotiknya juga pasti, tepat, terus, pasiennya patuh, artinya disuruh makan 5 hari, ya 5 hari, nggak dikurangin, nggak dilebihin. Nah, kegagalan terapi itu bisa juga nanti berakibat kepada resistensi pada penggunaan antibiotik. Nah, sekarang bakal dibahas mengenai klasifikasi antibiotik berdasarkan struktur kimianya dulu. Nah, yang pertama itu ada beta-lactam. Jadi kalau dilihat di sini nih yang merah, boleh dimerahin, ini adalah cincin beta-lactam. Jadi dia bentuknya kotak, ada nitrogen di sini, terus ada oksigen. Yang kedua, itu pas banget namanya cincin beta-lactam. Nah, si beta-lactam ini dimiliki oleh 2 jenis antibiotik, 2 jenis golongan besar antibiotik. Yang pertama ada cefalosporin sama penisilin. Ini dua-duanya punya struktur beta-lactam. Nah, bedanya di mana? Ini yang atas itu namanya penisilin, karena, sebenarnya depannya kan sama ini, tapi belakangnya beda sama yang bawah. Bawahnya cefalosporin. Nah, kalau penisilin dia bentuknya yang atas itu sulfur terus segi 5. Sedangkan kalau yang, cefalosporin itu bentuknya sulfur segi 6. Beda di situ aja. Terus yang kedua, ini adalah aminoglikosid. Aminoglikosid itu kan kalau di biokimia, masuk dalam glikosaminoglikan. Artinya, strukturnya glukosa atau karbohidrat pada umumnya, tapi ada gugus tambahan. Ada gugus tambahan amina, H2, dan juga ada gugus tambahan, eee, amino amina sama ada OH-nya atau ada hidroksil. Jadi itu, termasuk dalam glikosaminoglikan. Contohnya kalau yang aminoglikosid itu ada gentamisin sama streptomisin. Terus yang berikutnya itu ada, eee, makrolida. Makrolida itu punya, namanya cincin lakton. Itu ada, 14, 15, sama 16. Nah, kalau 14 cincin itu namanya, eee, erythromycin. Kalau 15 cincin contohnya itu azitromycin, kalau 16 cincin itu contohnya spiramycin. Terus yang berikutnya ini ada tetrasiklin.
Itu strukturnya pas kayak begini, dia banyak gugus hidroksilnya, terus ada amina juga di ujung, terus contohnya tetrasiklim sendiri sama hidroksisiklim. Terus yang berikutnya chloramphenicol, dia merupakan turunan nitrobenzen. Bentuknya kayak gini strukturnya. Terus yang bawah ini polipeptida, namanya polipeptida kan banyak ikatan peptida. Contohnya kayak actinomycin, ada polimisin, polimisin B, dan yang lain-lain. Ada colistin A, itu contoh dari polipeptida. Terus yang ini sulfanilamid, itu golongan sulfa, antibiotik golongan sulfa. Dan ini juga sama, contohnya ada actinomycin, polimisin B, dan yang lain-lain. Terus itu tadi berdasarkan struktur kimia. Nah, sekarang bakal bahas berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi kausa dampak tadi. Nah, itu adalah dia bekerja pada dinding sel bakteri. Nah, bakteri itu sendiri kan ada dua, ada gram positif sama gram negatif. Gram positif itu dindingnya atau peptidoglikanya tebal, sedangkan gram negatif peptidoglikanya tipis. Nah, antibiotik yang melakukan mekanisme kerja ini itu ada beta-lactam sama polipeptida atau glikopeptida. Nah, logikanya golongan beta-lactam ini, golongan yang antibiotik yang bekerja pada dinding sel ini pasti lebih efektif untuk gram negatif kan, karena dindingnya lebih tipis dibandingkan yang gram positif. Jadi logikanya kan kalau yang gram positif otomatis butuh waktu dan butuh effort yang lebih buat nembus ke si dinding selnya. Ya, tapi meskipun lebih susah, si beta-lactam sama glikopeptid atau peptid itu masih dapat digunakan untuk gram positif dan juga gram negatif. Nah, jadi ini struktur dinding bakteri kira-kira begini, ada asetilglukosamin atau NAG sama asetilmolamic acid atau NAM. Nah, nanti untuk mekanisme kerjanya, si antibiotiknya, misalkan penisilin, itu nanti bakal berkaitan sama reseptor yang ada di permukaan dinding sel bakteri. Itu disebut sebagai PBB atau penicillin binding protein. Jadi itu merupakan tempat terikatnya si antibiotik, baik penisilin atau golongan beta-lactam lainnya, atau golongan polipeptida ke si reseptor yang ada di dinding bakteri atau dinding sel bakteri. Nah, kerjanya itu nanti si penisilinnya atau antibiotiknya itu bakal memutus ikatan atau linkage ke dinding bakteri. Dindingnya kan bakal jadi bolong kan, bolong-bolong. Tuh, kayak pijar-pijar gitu. Nggak ada ikatannya. Nah, karena nggak ada ikatannya, maka cairan ekstraselular yang ada di luar sel bakteri itu bakal masuk ke dalam. Otomatis kan disis kan, pecah. Kan terlalu banyak cairan yang masuk. Nah, kalau disis sudah pecah, berarti bakterinya langsung mati. Makanya ada atau antibiotik yang bekerja pada dinding sel bakteri itu sifatnya bakterisidal atau langsung membunuh. Karena ketika diputus linkage antara dinding sel, cairan ekstraselular masuk, uh, jadi lisis bakteri, berarti langsung mati bakterinya. Itu yang uh, sel berdasarkan dinding sel. Terus yang kedua, kalau yang polipeptida atau glikopeptida itu agak beda. Tadi kan beta-lactam itu dia memutus ikatan atau linkage antar dinding sel kan, antara ikatan NAM sama NAG-nya. Nah, polipeptida itu juga sama sebenarnya, ada dasarnya sama. Tapi yang diputus itu bukan ikatan antara NAM sama NAG. Itu yang diputus adalah ikatan peptida antar fosfolipid. Nah, jadi bakteri itu sebenarnya sama kayak manusia. Membran sel itu terdiri dari fosfolipid kan. Nah, kalau di manusia itu kan fosfolipid yang satu sama fosfolipid yang lain itu kan nempel kan. Nah, nempel bisa nempel itu karena ada ikatan kan. Ada ikatan antar fosfat dengan fosfat.
si polipeptida ini, dia mutusnya itu di situ, ikatan antara fosfat di fosfolipid layer-nya. Kalau yang tadi si beta-lactam itu mutusin ikatan antara NAM sama NAG. Beda-beda tipis sih, cuman intinya adalah dia memutus ikatan antar membran dinding sel. Prosesnya sama, adalah putus, otomatis cairan ekstraselular masuk, cairan dari luar sel masuk, si bakterinya kan lisis, pecah, langsung mati, ya, masuk ke dalam bakterisida. Nah, ini juga kalau yang polipeptid itu biasanya lebih ke gram negatif. Karena tadi udah dibilang kan, gram negatif itu dindingnya lebih tipis. Karena lebih tipis, otomatis lebih gampang untuk dimatikan. Meskipun si polipeptida ini bisa untuk gram positif, tapi lebih efektif atau lebih efisien untuk bakteri gram negatif. Nah, terus ini ada golongan isoniazid. Isoniazid ini golongan yang atau jenis antibiotik yang spesifik. Ini di luar dari yang lain. Dia sama-sama bekerja di sintesis membran sel, tapi dia khusus untuk tuberkulosis atau khusus untuk bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Jadi dia nggak bekerja di bakteri-bakteri lain. Kalau yang tadi kan penisilin atau golongan beta-lactam sama golongan polipeptida, itu dia bisa gram positif, bisa gram negatif. Dan jenis itu macam-macam. Gram positifnya macam-macam, gram negatifnya juga macam-macam. Tapi kalau isoniazid ini khusus untuk bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Itu namanya Mycobacterium tuberculosis kan. Ini namanya kan sangat familiar. Nah, namanya kenapa bisa Mycobacterium karena dia si bakteri ini nih yang ada di penyakit tuberkulosis atau TBC itu menghasilkan suatu senyawa yang namanya asam mikolat. Disebut sebagai Mycobacterium. Nah, asam mikolat ini ketika diproduksi sama si bakteri itu bakal menutup jaringan yang ada di paru-paru. Paru-parunya bakal terinfeksi. Gitu. Si isoniazid ini kan antibiotik, dia bertugas untuk menghambat pembentukan asam mikolat yang bakal diproduksi sama si bakteri. Nah, dia bakal mengikat enzim yang namanya mikolik sintase. Nah, ketika diikat sama si isoniazid, maka si mikolik sintasenya ini menjadi inaktif atau nggak bisa menghasilkan atau membentuk asam mikolat tadi. Sehingga Mycobacteriumnya lama-lama ketika nggak bisa menghasilkan asam mikolat, jadi mati. Nah, tadi yang pertama itu udah bahas mengenai yang bekerja pada dinding sel. Ada yang spesifik, tadi isoniazid itu spesifik untuk tuberkulosis. Terus yang lebih umum tadi ada beta-lactam sama si polipeptida atau glikopeptida. Nah, yang kedua, cara kerja yang kedua itu adalah antibiotik yang bekerja pada sistem metabolisme asam folat atau folic acid. Nah, folic acid ini pada bakteri itu tujuannya adalah untuk menghasilkan nukleotida. Nukleotida itu kan bahasa purine sama pirimidin kan. Pada bakteri itu juga punya DNA, berarti dia punya purine sama pirimidin. Artinya punya nukleotida. Nah, nukleotida itu kan fungsinya untuk pembentukan selain pembentukan genetik, pasti untuk sintesis protein kan. Nah, otomatis ketika si nukleotidanya dihambat, pembentukannya berarti sintesis proteinnya juga terhambat. Kalau sintesis protein terhambat, berarti pembentukan organel sel dan juga pembentukan dinding bakteri sel juga pasti terhambat. Lama-lama bakterinya bisa mati. Makanya yang antibiotik yang menjalankan mekanisme kerja dari asam folat itu sifatnya adalah bakteriostatik, bukan bakteriosit. Karena dia nggak mati secara langsung, pelan-pelan matinya. Nah, dalam metabolisme asam folat itu pertama ada penggabungan antara pteridin sama PABA. PABA itu adalah para amino benzoic acid. Para amino benzoic acid. Jadi asam benzoat yang punya cabang amina di posisi para. Ya, di kimia organik tahu lah, para itu kan jam 6 kayak jam 6 gitu terus. Nah,
Si pteridin sama PABA ini, dia bakal dikatalis sama enzim namanya dihidropteroid sintase. Dihidropteroid sintase ini bakal menghasilkan namanya dihidroteroic acid, asam dihidroteroid. Ini bakal berlanjut dikatalis lagi sama enzim dihidrofolate sintase, bakal jadi dihidrofolic acid, terus dikatalis lagi sama enzim dihidrofolate reduktase, menjadi tetrahydrofolic acid, baru akhirnya menjadi nukleotida. Nah, antibiotik yang menjalankan mekanisme kerja di asam folat itu golongan sulfonamid. Nah, untuk lebih jelasnya, sulfonamidnya pertama ada sulfametoxazole sama trimethoprim. Nah, bedanya adalah kalau sulfametoxazole itu dia bakal menginhibisi enzim DHPS. DHPS itu yang pertama ini. Dengan sulfametoxazole ini DHPS. DHPS itu dihidropteroid sintase. Nah, otomatis ketika diinhibisi sama si sulfametoxazole, enzim ini kan nggak bekerja. Ketika enzimnya nggak bekerja, otomatis dihidroteroid acidnya juga nggak terbentuk kan. Nah, kalau nggak terbentuk berarti otomatis dia ke bawah-bawahnya juga nggak bakal terjadi, atau nggak bakal terbentuk kan senyawa molekulnya. Nah, terus ini juga gue mau bahas sedikit kaitannya ada dengan biokimia tentang enzim dan inhibitor. Sulfametoxazole ini kan sebagai inhibitor kan. Enzimnya adalah dihidroteroid sintase. Nah, kira-kira si sulfametoxazole ini pasti kan sebagai inhibitor. Inhibitor tipe, nah tipe inhibitor kan ada dua tuh. Ada tipe inhibitor kompetitif atau tipe inhibitor yang non-kompetitif. Nah, si sulfametoxazole nggak mungkin yang tipe inhibitor kompetitif. Kenapa? Karena kalau kompetitif kan uh, bisa diatasin dengan menaikkan kadar substrat kan. Substrat itu di dalam folic acid ini adalah pteridin sama PABA. Nah, kalau si sulfametoxazole bersifat kompetitif, berarti tinggal bakterinya tinggal menggandakan atau menaikkan konsentrasi substrat dari pteridin sama PABA. Selesai. Ketika dinaikkan pteridin sama PABA, sulfametoxazole nggak menang. Berarti otomatis ini tetap berjalan. Nah, berarti karena kemungkinan pertama nggak mungkin, si kompetitif inhibitor, otomatis sulfametoxazole akan berperan sebagai yang non-kompetitif inhibitor. Nah, karena dia bersifat non-kompetitif, otomatis mau dinaikin konsentrasinya juga sintesis dari senyawa-senyawa lain juga nggak bakal berjalan. Sama kayak trimethoprim juga akan bersifat non-kompetitif inhibitor, karena bakal menghambat si enzim agar senyawa selanjutnya itu nggak bisa terbentuk. Yaitu tadi sedikit mengenai biokimia. Nah, terus lanjutannya yang berikutnya adalah sintesis protein. Antibiotik yang bekerja pada sintesis protein. Putus-putus ya? Halo, halo. Putus-putus nggak? Ada yang ngomong putus-putus? Agak putus-putus, Mas. Masih putus-putus nggak? Tes, tes. Putus-putus nggak? Halo, halo. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah di sintesis protein. Jadi ada juga antibiotik yang bekerja pada sintesis protein. Nah, itu ada beberapa macam antibiotik yang bekerja di sintesis protein. Nah, ini sifatnya karena tidak membunuh secara langsung, jadi juga lagi-lagi sifatnya adalah bakteriostatik.
bukan bakteriosit. Nah, jenis-jenis antibiotik yang bekerja pada sintesis protein itu yang pertama ada golongan makrolida, terus ada juga chloramphenicol sama di golongan lincomycin. Ya, jadi tadi yang berikutnya ada yang tipe sintesis protein. Jadi ada antibiotik yang bekerja pada sintesis protein, dihambat proses sintesisnya. Nah, itu disebut sebagai bakteriostatik kan. Kenapa bakteriostatik? Karena si bakteri nggak langsung mati ketika dikasih sama antibiotik yang jenis sintesis protein. Itu contohnya adalah makrolida, chloramphenicol, lincomycin, golongan aminoglikosid, sama golongan tetrasiklin. Nah, bedanya adalah kalau yang golongan chloramphenicol, makrolid, sama lincomycin itu bekerja pada ribosom subunit 50. Subunit 50 itu adalah subunit yang besar. Jadi ribosom itu kan punya dua subunit nih, ada subunit besar sama subunit kecil. Yang kecil itu namanya 30S, yang besar 50S. Nah, kalau di proses transkripsi sama translasi kan, waktu di biologi sel kan dibilang, kalau pas translasi itu butuh dua subunit dari si ribosom. Ribosom subunit yang kecil itu fungsinya untuk menginisiasi translasi. Yang 50S atau yang besar itu untuk menempelkan si tRNA ke mRNA, dan codon ke codon. Nah, ketika si chloramphenicol, makrolid, atau lincomycin yang nempel di bagian yang 50S, berarti dia bakal menghambat proses terbentuknya ikatan peptida dan proses terbentuknya protein. Sehingga kalau proteinnya nggak terbentuk, translasinya mandet atau nggak lancar kan di sini. Ya, pas di stop di sini otomatis yang sisanya tidak diterjemahkan sebagai protein. Tidak, proteinnya menjadi protein yang gagal atau tidak aktif. Nah, terus yang aminoglikosid sama tetrasiklin sama-sama di 30S. Nah, 30S cuman bedanya adalah kalau aminoglikosid ketika menempel di 30S dia bakal uh, mengkacaukan fungsi proofreading dari si bakteri. Jadi kan biasa kalau kita tuh manusia, bakteri itu dalam genetik sama, ketika sudah mensintesis protein atau kode mRNA sama tRNA itu bakal diadakan proofreading. Proofreading itu kan untuk memastikan bahwa nggak ada yang salah ditranslasikan. Nah, kalau si aminoglikosid karena nempel di 30S, fungsi proofreadingnya itu jadi nggak ada. Proofreadingnya nggak ada, otomatis bakal banyak protein yang salah gitu kan. Jadi hasilnya adalah protein yang faulty protein itu kan protein yang salah. Nah, kalau yang tetrasiklin dia juga sama di 30S, tapi bedanya adalah dia memblok tRNA punya binding. Jadi kan si mRNA ini harus nempel sama tRNA kan, codon sama antikodon. Nah, reseptor tempat nempel antikodon ke si mRNA itu diblok sama si tetrasiklin. Jadi sintesis proteinnya nggak terbentuk. Ya, itu bedanya. Nah, kalau contohnya makrolida itu, makrolida contohnya ada erythromycin, clindamycin itu masuk makrolida, aminoglikosid, gentamicin itu yang topikal ya. Topikal, terus kalau tetrasiklin, contohnya bisa tetrasiklin sendiri atau doxycycline, yaitu yang ribosom, yang protein. Nah, terus golongan terakhir adalah yang menyerang langsung ke sistem genetik atau ke DNA sama RNA-nya. Nah, itu ada beberapa macam. Yang pertama ada golongan quinolon, atau disebut flavoquinolon atau fluoroquinolon, sama aja. Quinolon contohnya misalkan ciprofloxacin, ada levofloxacin, dan yang lain-lain. Nah, nanti untuk yang quinolon, biar lebih gampang ada diagramnya. Nah, ini cara kerja quinolon. Jadi kan DNA itu kan dibentuk sama yang namanya ada enzim topoisomerase. Terus ada juga replication fork-nya atau garpu berjalan kan. Garpu berjalan itu untuk membuka untayan ganda dari si DNA. Nah, ketika dibentuk untayan baru sama si replication fork ini kan ada namanya topoisomerase. Topoisomerase itu fungsinya untuk menempelkan hasil transkripsi dari DNA-nya. Nah, si kinolon ini nempel di
topoisomerasenya. Akibatnya apa? Berarti diputusin kan tadi ya, ikatan linkage antar DNA, antar nukleotidanya diputusin. Nah, karena putus otomatis selnya mati. Genetiknya nggak punya, rusak genetiknya, mati. Itu yang kinolon. Terus yang kedua ada golongan nitrofurantoin. Nitrofurantoin itu juga bekerja pada DNA, tapi mekanismenya beda. Grafiknya, nah ini. Di nitrofurantoin itu, nitrofurantoin apa senyawanya, dia bakal mengalami reduktase dengan bantuan sitokrom P450. Ini kan kemarin kita bahas di farmakokinetik, itu adalah enzim metabolisme kan, fase 1. Nah, ternyata dipakai juga sama si nitrofurantoin. Nah, fungsinya apa? Si reduktase ini bakal mereduksi, berarti mengeluarkan hidrogen kan. Mengeluarkan hidrogen otomatis menjadi radikal, senyawa yang lebih radikal. Nah, kalau radikal, dia ada bantuan oksigen. Oksigen sehingga menghasilkan ini yang penting, H2O2. H2O2 itu kan asam peroksida. Peroksida itu kan asam yang kuat. Nah, H2O2 ini bakal reaktif, terus menempel di genetika, di DNA, rusak DNA-nya. Karena H2O2 ini kan sifatnya korosif. Kan. DNA-nya rusak, ya udah, jadi hancur si genetik bakteri. Terus metronidazol kerjanya hampir sama kayak nitrofurantoin. Terus daptomisin yang keempat itu dia lebih ke depolarisasi. Jadi daptomisin itu gampangnya kerjanya dia memberi efek positif atau memasukkan ion-ion positif yang bersifat positif ke dalam nukleus atau ke dalam DNA sama RNA. Nah, ketika kamu positif, kan depolarisasi. Depolarisasi berarti struktur DNA itu bakal dihambat sintesisnya. Karena terlalu positif yang ada di dalam sel. Karena dihambat, ya otomatis DNA tidak terbentuk. Akhirnya lama-lama bakterinya juga mati. Oke, jadi kita udah bahas mengenai mekanisme kerja dari masing-masing jenis antibiotik. Udah bahas juga mengenai struktur antibiotik. Nah, terus ada resistensi antibiotik. Antibiotik itu ada dua. Yang pertama itu bisa menghentikan masuknya dosis, jadi dosisnya yang masuk itu dikurangin. Dan yang kedua bisa mengubah atau mengganti reseptornya. Jadi kan obat itu kan antibiotik itu harus nempel nih di reseptor dinding bakteri kan sampai kemudian obat itu reseptor bisa mengakibatkan adanya efek terapi. Nah, untuk bakteri juga sama, dia harus punya reseptor yang cocok sama si antibiotik biar bakterinya mati. Nah, itu bisa diubah atau dimutasi sama si bakteri biar antibiotiknya nggak nempel. Nah, terus yang pertama itu, hentikan masuknya dosis antibiotik itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah efflux pump. Efflux pump itu jadi dosis antibiotik yang sudah masuk ke dalam sel bakteri itu dipompa keluar sel. Jadi otomatis misalkan dosisnya masuk 100 mili, dipompa setengah, sisa 50 mili. Jadi udah nggak terlalu efektif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah penurunan permeabilitas dinding sel. Nah, sama kayak manusia. Manusia itu kan juga punya membran semi permeable kan. Ada yang impermeable atau nggak bisa ditembus, semi permeable atau ditembus secara selektif. Sama yang kedua adalah permeable biasa atau semua molekul bisa masuk. Nah, si bakteri ini pintar, dia bisa menurunkan permeabilitas. Otomatis yang biasanya semi permeable atau mungkin yang biasanya permeable itu diturunkan jadi semi permeable. Atau dari semi permeable bisa diturunkan jadi impermeable atau nggak bisa ditembus apapun. Nah, akhirnya si antibiotik ini nggak bisa masuk gitu. Mau menembus mental terus karena udah diturunkan permeabilitasnya. Nah, terus yang kedua, ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa menghasilkan enzim-enzim tertentu yang menghancurkan antibiotik. Nah, otomatis kalau hancur antibiotiknya dosisnya juga kurang kan. Dosisnya nggak masuk. Jadi si
ketika ada antibiotik nih, misalkan golongan beta-lactam, udah mengincar bakteri tertentu, misalkan bakteri yang sifatnya gram negatif. Nah, terus si bakteri ini tuh dia udah tahu bahwa akan diserang sama si beta-lactam. Nah, kalau udah tahu mau diserang, otomatis bakterinya siapin tentara. Tentaranya yaitu enzim beta-lactamase. Nah, enzim beta-lactamase ini dia bakal keluar dari si sel bakterinya, bakal keluar, terus dia ngikat ke si beta-lactamnya. Nah, yang terjadi adalah beta-lactamnya yang tadi, cincin beta-lactam tuh yang kotak tadi, yang ada nitrogen sama oksigennya, itu hancur. Dihancurin sama si enzim beta-lactamase. Nah, kalau sudah hancur, uh, struktur dari beta-lactam yang ada di antibiotik, otomatis ya udah nggak berfungsi lagi kan, karena struktur lainnya itu cuma penambah doang. Yang bikin antibiotiknya efektif itu kan si beta-lactamnya, cincin beta-lactamnya. Kalau sudah hancur, berarti antibiotiknya sudah tidak bekerja. Nah, terus yang berikutnya adalah inaktivasi antibiotik. Jadi selain penghancuran, bisa juga antibiotiknya ini ketika udah masuk ke dalam, sebetulnya udah masuk ke dalam sel, itu dia menambahkan, si bakterinya bisa menambah gugus-gugus tertentu yang menyebabkan antibiotiknya inaktif. Misalnya, kalau dalam metabolisme, yang bisa menyebabkan inaktif apa? Kita balik lagi ke situ. Ada glucuronat, ada glutathione, ada metil, ada sulfur, ada asetil. Nah, sama, gugus-gugusnya itu nggak jauh dari situ. Inaktifkan si antibiotik. Terus mekanisme yang pertama, menghentikan dosis. Terus mekanisme yang kedua, bisa dengan mengganti atau mengubah genetik reseptor. Jadi ini dibilang bahwa si antibiotik itu perlu reseptor yang ada di dinding bakteri buat bisa masuk ke dalam sel. Ya. Nah, si bakteri juga pintar, bisa melakukan berbagai macam perubahan pada reseptornya. Misalkan pada kamuflase parsial atau total. Maksudnya, kamuflase parsial itu jadi nggak seluruh dari genetik reseptor atau nggak seluruh dari bentuk reseptor itu diubah. Jadi kayak cuma sebagian aja, sebagian kecil atau sebagian besar diubah. Nah, dalam kamuflase parsial ini, antibiotik itu masih punya chance, masih punya peluang untuk bisa nempel. Misalkan ketika diubah sedikit atau diubah banyak, tapi kan masih ada sedikit tempat bagi si antibiotik untuk nempel. Biarpun nggak banyak, tapi setidaknya masih ada kesempatan itu. Chance-nya masih ada. Tapi ketika sudah kamuflase total, itu berarti sudah diganti seluruhnya. Bentuknya jadi berbeda 100%. Nah, kalau berbeda 100%, otomatis antibiotiknya nggak bisa nempel lagi di reseptornya. Akibatnya, ya udah, antibiotiknya nggak bisa masuk. Terus yang kedua, bisa juga menghasilkan inhibitor. Nah, tadi kan dibilang, sama seperti yang siklus palbar tadi, siklus asam folat. Antibiotiknya berperan sebagai inhibitor kan, inhibitor enzim yang mengubah PABA menjadi nukleotida. Nah, sekarang dibalik, si bakterinya menghasilkan inhibitor buat si antibiotiknya. Jadi kayak serang-serangan inhibitor gitu. Nah, si bakteri menghasilkan protein tertentu yang bersifat inhibitor, otomatis ketika ditempel ke si antibiotiknya atau ke molekul senyawanya menjadi inaktif juga kan, menjadi tidak aktif si antibiotiknya. Kalau nggak aktif, ya berarti nggak bisa memberikan efek terapi ke si bakterinya. Terus yang terakhir ini paling paling kacau sih, ini memprogram ulang target. Jadi bakteri ini biasanya contohnya itu yang paling sering diresistensi antibiotik vancomycin. Jadi ketika orang sudah resisten terhadap vancomycin, itu bakterinya itu dia berubah total. Benar-benar semua strukturnya itu berubah. Baik dari reseptor, baik dari isi dalamnya, bentuknya, semuanya itu berubah total. Jadi kayak bikin bakteri baru gitu. Dia benar-benar memprogram ulang semua strukturnya sehingga benar-benar baru, nggak bisa dikenalin lagi sama si vancomycin. Itu yang paling puncaknya dari si resistensi. Oke, itu sampai mekanisme resistensi. Terus untuk penggunaan klinis, bentar dulu.
Oke, ini gue buat dalam bentuk tabel, jadi biar lebih gampang bacanya. Karena kalau di PPT kan pisah-pisah tuh, pisah-pisah kan susah baca. Nah, ini tuh kita sekarang ngebahas mengenai kayak penggunaan kliniknya, antibiotiknya buat apa, terus bisa meng-cover bakteri apa aja, efek sampingnya apa aja. Nah, karena kegunaan itu kan banyak banget kan. Jadi ini cuma gua ambil dari PPT di LMS sama sedikit tambahan doang. Nah, ini yang dibahas sebelah kiri ini ada golongan antibiotiknya apa, terus ada data farmakokinetik, nanti kita bakal bahas sedikit, terus ada contohnya, contoh antibiotiknya apa, kegunaannya seperti apa, efek samping, sama informasi lain. Oke, yang pertama kita bahas yang beta-lactam. Jadi kita bahas beta-lactam itu cenderung spektrum luas. Biarpun rata-rata biasanya untuk bakteri gram negatif karena dindingnya lebih tipis, tapi dia juga mampu untuk menangkal infeksi-infeksi dari bakteri yang gram positif. Jadi kita udah singgung juga bahwa sifatnya itu adalah bakteriosidal, artinya langsung membunuh di tempat. Hmm. Nah, ini kalau ambil contoh misalkan, contoh dari beta-lactam itu amoxicillin. Nah, secara data farmakokinetik, amoxicillin ini bagus. Kenapa? Yang pertama, bioavailabilitasnya bagus, 95%. Artinya, yang kemarin seperti yang gue bilang, misalkan kita makan 200 mili dari amoxicillin yang masuk ke dalam darah atau sistem itu 95% dari dosis. Metabolisme pasti di liver, ya kan? Pakai enzim CYP 450 kemarin. Terus ekskresi pasti di ginjal atau di renal. Nah, contohnya, eh, yang dari beta-lactam ini adalah tadi ada dua kan, beta-lactam itu ada penicillin sama cephalosporin. Penicillin, tadi kan beta-lactam kita bilang apa, spektrum luas kan. Tapi ternyata secara spesifik nih, ada penicillin yang spektrum sempit. Contohnya ada penicillin G. Nah, jadi penicillin G ini secara sejarah itu adalah penicillin pertama yang ditemukan sama Alexander Fleming. Di waktu tahun 1928, si Alexander Fleming itu nemuin penicillin G itu pertama kali, antibiotik pertama kali. Jadi spektrum itu sempit. Ya karena baru pertama kali ditemukan, ya pasti fungsinya nggak banyak-banyak lah. Gitu. Nah, bangunan klinis kita tahu tadi bisa untuk gram positif, bisa untuk gram negatif, bakterinya itu macam-macam. Yang gram negatif bisa Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Shigella, dan yang lain-lain. Gua nggak catat semua di sini. Terus untuk secara penyakit bisa menangani apa ISK. ISK itu infeksi saluran kemih, bisa juga radang tenggorokan, bisa juga yang lain-lain. Nah, efek samping itu biasanya bisa alergi, lalu juga toksik. Yang toksik itu misalkan ototoksisitas, lalu biasanya absorpsi usus terganggu. Nah, rata-rata nih antibiotik itu pasti mengganggu sistem pencernaan. Nah, ya, kenapa? Karena antibiotik itu kan tadi sudah disebut sebagai antibiotik kan, anti dari makhluk hidup atau antibakteri. Nah, sedangkan usus kita itu atau sistem pencernaan kita itu terdiri dari berbagai macam bakteri. Ada bakteri-bakteri baik kan di situ, ada lactobacillus, ada Escherichia coli, ada yang lain-lain, ada lactobacillus juga banyak macam di situ, ada pasei, ada yang lain. Nah, ketika kita makan antibiotik, itu secara nggak langsung bakteri-bakteri yang baik itu juga terbunuh sama si antibiotiknya. Nah, kalau terbunuh otomatis jumlah mikrobiota dari usus kan turun nih, jumlahnya sedikit, jadi sedikit. Nah, otomatis karena sedikit, proses pembentukan feses itu terganggu. Jadi makanya biasanya orang-orang yang habis konsumsi antibiotik, apalagi dalam dosis tinggi atau dalam jangka waktu yang cukup lama, itu bakal susah untuk buang air besar. Karena itu mikrobiotanya sedikit atau terkikis. Nah, cara untuk mengembalikan mikrobiota yang habis itu, yang hilang akibat konsumsi antibiotik, biasanya dianjurkan untuk minum probiotik. Probiotik itu kebalikan dari antibiotik. Itulah kira-kira. Terus yang kedua itu ada cephalosporin. Cephalosporin itu gua ambil contoh misalkan cefixime. Paling apa ya?
Kayaknya paling terkenal juga, paling sering dipakai cefixime. Kalau dalam tablet biasanya bentukannya trihidrat ya, trihidrat. Dia tablet rekonstitusi. Nah, itu balik lagi ke semi-solid. Oke, cefixime itu bioavailabilitas 30-50%, artinya seperti yang tadi, 100 mili dimakan secara oral, berarti 50% masuk ke sistemik. Metabolisme di hati, pasti di liver. Nah, ini ada satu informasi lagi, PBB, PBP ini bukan penisilin banding protein ya, di sini adalah plasma. Plasma banding protein. Kemarin kan di kimia medisinal, di KIMED juga dibilang, kalau obat itu setelah masuk sistemik bisa terikat sama plasma, kan? Bisa terikat sama albumin. Nah, ternyata keterikatan antara si cefixime sama albumin ini 60%, cukup tinggi kan. Sebenarnya ditinjau dari farmakologi, ini tuh kurang bagus, karena harusnya itu langsung masuk ke targetnya si bakteri. Tapi ternyata diikat sama si plasma 60%. Nah, tapi ada untungnya juga. Untungnya apa? Untungnya adalah semakin banyak atau semakin besar persentase terikat sama plasma, otomatis dia lebih istilahnya long release, jadi lebih lama untuk diekskresikan atau disekresikan. Karena setelah terikat sama si protein plasma, sedikit demi sedikit akan dilepas. Nah, berarti jangka waktunya itu lebih panjang untuk si cefixime. Terus si ekskresinya di 60%. 60% ada di ginjal. Berarti 40% ya pasti di empedu. Kadang ada tempat lagi. Nah, cefalosporin itu total sekarang sih sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 generasi. Tapi yang generasi 5 gue nggak masukin karena kayaknya masih baru. Masih baru banget. Nah, khusus untuk cefalosporin, generasi 1 itu cenderung spektrum sempit. Ya, namanya generasi 1 baru ditemukan, pasti rata-rata sempit spektrumnya. Generasi 2 sama 3 itu rata-rata sudah mulai spektrum luas. Lagi generasi 4 sih juga luas. Nah, tapi meskipun spektrum luas, meskipun dikatakan spektrum luas, tetap suatu antibiotik itu atau suatu jenis antibiotik itu masih punya kayak lebih cenderung gitu, atau lebih spesifik, lebih abdol untuk bakteri jenis tertentu. Bukan yang nggak bisa menangani bakteri lain, tapi lebih condong untuk menangani bakteri tertentu. Jadi misalkan generasi 1, ini kan masih sempit, masih gram, dia khusus untuk gram positif aja. Contohnya misalkan cefadroxil atau cefalexin. Nah, generasi 2, meskipun dikatakan di sini hanya untuk gram positif, tapi sebenarnya bisa untuk gram negatif. Nah, tapi di sini ditulis gram positif karena biasanya atau rata-rata itu digunakan untuk yang gram positif. Contohnya kayak cefmetazole atau cefprozil. Nah, cefixime ini termasuk di generasi ketiga. Dia lebih condong untuk gram negatif. Tapi sekali lagi masih bisa untuk gram positif, tapi lebih cenderung digunakan untuk gram negatif. Cefixime sama cefalexin. Terus generasi 4 juga sama gram negatif itu cefpirol contohnya. Nah, untuk apa efek samping itu ada nefrotoksis. Nefro itu bukan neuron ya, bukan saraf, tapi ginjal, nefron toksis maksudnya. Itu gangguan di nefron, glomerulus dan sebagainya. Kenapa bisa gangguan di ginjal? Karena kembali lagi ekskresi terjadi di ginjal. Yang kedua bisa reaksi alergi. Tiga, nah ini juga sama kayak tadi ya, gangguan mikrobioma usus. Terus yang keempat bisa spasme bronkus dan anafilaksis. Tambahan info, kalau untuk yang golongan cefalosporin, itu untuk cefadroxil bisa dilakukan secara oral pada umumnya. Terus kalau yang, ini gue lupa golongan berapa, generasi berapa, yang cefapirin itu dilakukan secara parenteral. Nah, terus berikutnya ada golongan sulfonamid. Sulfonamid ini bisa bersifat bakteriostatik, bisa bersifat bakteriosidal. Pada umumnya bakteriostatik. Karena tadi kan kita kembali lagi sulfonamid itu adalah mekanismenya, kerjanya adalah PABA. PABA itu menghambat si enzimnya kan, enzim THPS sama DHFR. Karena ujung-ujungnya kan nukleotida ke DNA RNA, otomatis matinya bakal pelan-pelan, nggak sekaligus. Tapi pada keadaan tertentu atau pada dosis tertentu, biasanya dosis tinggi, bisa bersifat bakteriosidal.
Jadi misalkan kalau dosisnya tinggi, ya berarti akan terjadi blokade besar-besaran di pembentukan nukleotida kan, konsentrasi inhibitornya itu besar. Berarti ketika keblok 100%, nggak ada nukleotida yang terbentuk, nggak ada protein yang terbentuk, mati langsung, mati total. Nah, sulfonamid ini spektrumnya luas, bisa gram positif, bisa gram negatif. Nah, secara data farmakokinetik, bioavailabilitasnya bagus, 90%. Berarti kembali lagi kayak tadi, kalau misalkan 100 mili dikonsumsi secara oral, 90% berarti bakal masuk ke dalam sistemik. Terus yang kedua, metabolismenya dihati, ekspresi mayoritas di ginjal. Terus sulfonamid ini, golongan sulfonamid itu punya beberapa tipe. Jadi artinya struktur gugus dari sulfonamid ini bisa mengalami substitusi maupun reaksi-reaksi lainnya. Nah, yang pertama, sulfonamid bisa diganti gugus-gugusnya menjadi sulfadiasin dan sulfisoxazol. Sulfadiasin sama sulfisoxazol ini lebih cepat diabsorpsi. Nah, kira-kira secara farmakokinetik, kita kan kemarin udah belajar nih farmakokinetik. Kenapa bisa cepat absorpsinya? Karena sulfadiasin sama sulfisoxazol pasti mengandung senyawa-senyawa yang lebih lipofil kan. Makanya absorpsinya lebih cepat. Karena tubuh kita untuk mengabsorpsi itu harus yang lipofil, biar bisa menembus membran. Nah, yang kedua, sedangkan kebalikannya nih. Ada suksinil sulfatiazol. Suksinil sulfatiazol itu absorpsinya lebih lambat. Kenapa? Pasti karena senyawanya lebih hidrofil. Makanya lebih susah untuk diabsorpsi. Terus yang ketiga, sulfacetamid ini biasa dipakai untuk lokal atau topikal ya. Oke, untuk penanganannya kegunaan klinis, kebanyakan untuk ISK, infeksi saluran kencing, meningitis, bisa juga toksoplasmosis. Nah, untuk efek samping ini yang gue merahin berarti paling berbahaya atau yang paling ciri khas gitu lah. Dari sulfonamid ini adalah gangguan saluran kemih, kristal urea. Jadi adanya pembentukan kristal di saluran kemih. Urea itu maksudnya mengacu ke urin kan. Kristal itu pembentukan kristal. Terus yang kedua bisa reaksi alergi, bisa gangguan darah atau hemolitik. Terus berikutnya ada tetrasiklin, masih sama spektrumnya luas, terus bisa juga bersifat sebagai bakteriostatik. Bioavailabilitas cukup bagus, 80%. Nah, di sini adalah dia nggak punya metabolisme, atau tidak di metabolisme. Nah, kemarin kan di farmakokinetik maupun juga di kimia medisinal kan dibilang, kalau obat yang sudah hidrofil atau sangat hidrofil, pasti nggak masuk metabolisme kan, langsung disekresikan ke saluran pembuangan atau saluran ekskresi. Nah, tadi di tetrasiklin, ada di sini ada gambarnya. Tadi kalian masih ingat di PPT, tetrasiklin itu adalah senyawa yang banyak golongan OH. Banyak OH, OH, OH. Hidroksinya banyak sekali. Nah, hidroksi itu kan sifatnya polar kan, atau sifatnya hidrofil. Nah, karena sifatnya hidrofil, pasti lebih mudah untuk diekspresikan kan, jadi nggak butuh untuk dimetabolisme. Nah, terus pertanyaannya, kalau sifatnya hidrofil, kenapa bioavailabilitasnya bagus? Nah, ternyata selain tadi, bioavailabilitas itu tadi kan tergantung kepada hidrofil sama lipofil tadi kan dibahas di sebelumnya. Nah, ternyata bioavailabilitas itu nggak murni tergantung dari apakah senyawa itu hidrofil atau lipofil. Ada beberapa juga obat-obat terkecuali, obat-obat yang meskipun hidrofil, tapi diabsorpsinya cukup bagus di tubuh kita. Gitu. Makanya ini masih ada di angka 80% untuk bioavailabilitas. Ekspresi pasti urin, kebanyakan di urin. Terus untuk kegunaan klinis itu ada trauma, ada uretritis, kolera, sama pneumonia. Nah, Doxycycline itu efek samping yang paling spesifik atau yang paling ciri khas ini yang pertama. Yang pertama ini sindrom Fanconi, yang kemarin di kuis juga ada, itu paling paling khas. Terus yang kedua perubahan warna dentin pada anak, jadi biasanya anak-anak umur yang masih belum tanggal giginya, masih gigi susu, itu kalau minum tetrasiklin pasti nanti ketika ganti gigi
warnanya agak gelap atau kuning-kuning gitu. Terus yang ketiga ada fototoksik, yang keempat ada hepatotoksisitas, yang kelima ada gangguan, lagi-lagi kepada gangguan pencernaan. Kembali lagi ke alasan yang pertama tadi, karena mikrobioma dari ususnya terganggu gitu. Nah, terus tetrasiklim ternyata punya interaksi. Dia nggak boleh dikonsumsi sama antasid. Antasid itu kan mengandung logam kan. Antasida itu kayak kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, dan yang lain-lain. Itu dia punya interaksi sehingga menjadi kurang aktif. Lalu nggak boleh dikasih sama penisilin. Nah, kembali lagi nih. Penisilin tadi kan apa? Si beta lactam kan. Beta lactam itu bakteriosidal. Sedangkan tetrasiklim adalah bakteriostatik. Nggak boleh digabung. Makanya tadi dibilang di awal bahwa dalam kombinasi penggunaan antibiotik nggak boleh bersilangan antara bakteriostatik dan bakteriosida. Harus saling sinergis. Terus yang ketiga itu adalah interaksi sama metoxiflor. Oke, berikutnya chloramphenicol sama spektrum yang meluas, nah dia bakteriosida. Bioavailabilitas bagus 90%, binding protein 60%, metabolisme kembali lagi di hati, ekspresi ada dua, feses atau empedu, dan nefron atau di urin. Penggunaan untuk demam tifoid, meningitis, sama biasanya digunakan buat obat tetes mata dan obat telinga. Nah, untuk efek samping yang paling ini apa ya, paling spesifik tadi adalah anemia irreversible. Terus yang kedua reaksi hematolitik, ini gangguan darah. Lalu yang ketiga kembali lagi kepada reaksi pencernaan, gangguan pencernaan. Yang keempat juga ini yang pas adalah sindrom Gray. Ini biasa dialami oleh bayi biasanya. Nah, karena chloramphenicol bisa mengakibatkan anemia irreversible sama sindrom Gray yang berbahaya sekali, maka ada bentuk yang lebih aman yaitu thiamphenicol. Oke, amino glikosid ini sifatnya bakteriostatis juga. Nah, untuk bioavailabilitas tadi gua cari nggak ada datanya. Dia bilang cuma tergantung sediaannya. Karena untuk aminoglikosid kan ada sediaan yang topikal, ada yang sediaan yang oral. Di bioavailabilitasnya nggak ada datanya. Terus metabolismenya kembali lagi di liver. Nah, untuk ekskresi untuk obat yang bersifat oral itu rata-rata 90% di ginjal, jadi secara urinasi. Nah, untuk aminoglikosid ini tidak spektrum luas ya, tidak spektrum luas karena mayoritas dia memang dikhususkan untuk infeksi-infeksi bakteri gram negatif. Nah, karena aminoglikosid ini punya efek samping yang cukup banyak. Ini gua nggak tulis semua, cuma ototoksitas sama anafilaksis. Sebenarnya ada beberapa efek samping lain. Karena efek samping terlalu banyak, maka dia akan menjadi pilihan terakhir. Antibiotik pilihan terakhir untuk mengobati infeksi bakteri gram negatif. Terus berikutnya finolon. Finolon itu dibagi 3 ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Sama kayak tadi yang cephalosporin. Nah, sifatnya adalah bakteriosidal. Nah, ini kalau ada contoh ya, untuk data farmakokinetik, ciprofloxacin, bioavailabilitas cukup bagus di 70%, protein binding 30%, jadi artinya tidak lama berada di sistemik, tidak diikat oleh plasma, jadi langsung ke efektor atau ke bakterinya. Metabolisme liver, ekskresi kembali di ginjal. Nah, untuk kinolon kelas 1 itu contohnya asam nalik disat. Asam nalik disat ini adalah pertama kali ditemukan. Itu spektrumnya pasti yang pertama kali ditemukan sempit spektrumnya, lalu efek sampingnya adalah mudah terjadi resistensi. Terus yang kelas 2 asam noxolinat itu lebih aktif atau lebih istilahnya lebih bagus dari yang golongan pertama. Terus yang golongan ketiga itu yang biasa banyak dipakai itu golongan fluoroquinolon. Fluoroquinolon itu kayak ciprofloxacin, levofloxacin, itu golongannya fluoroquinolon. Dia lebih bagus, spektrumnya lebih luas, terus untuk ISK bisa, untuk demam tifoid bisa. Efek samping kembali lagi masalah pencernaan, SSP, syaraf, dan masalah kulit. Nah, si kinolon ini menurut berbagai citasi jurnal itu berinteraksi dengan tiofilin dan logam. Logam ini nanti menyangkut kepada tadi antasida ya. Terus yang kedua, nggak boleh dikonsumsi oleh anak-anak di bawah 16 tahun atau yang belum
dewasa. Terus yang berikutnya ada nitrofurantoin, itu bakteriosidal juga, membunuh langsung. Alasannya kenapa membunuh, karena tadi kan ini termasuk ke dalam mekanisme kerja yang langsung menyerang DNA sama RNA-nya. Nah, ini bioavailabilitas nitrofurantoin cukup buruk, 40%. Nah, jadi sedikit sekali yang diabsorpsi, metabolisme di liver, ekskresi, urin, dan fekses. Spektrumnya sempit, kurang bagus, bisa untuk ISK dan non-tivoid. Dia juga berisiko toksik, makanya jarang dipakai. Terus yang makrolida itu bisa bakteriostatik. Bakteriostatik bisa jadi bakteriosidal ketika dosis tinggi, sama kayak sulfonamid tadi. Nah, terus dia ada beberapa macam. Yang pertama ini aku ambil data farmakokinetik, erythromycin, bioavailabilitas bagus 60%, banding protein tinggi banget 90%, ekspresinya di empedu atau lewat feses. Contohnya ini ada erythromycin, clindamycin, atau lincomycin. Nah, untuk Corelida itu dia spektrumnya sempit ya. Spektrumnya sempit. Untuk erythromycin itu sama clindamycin hanya pada gram positif. Contohnya untuk mengobati endokarditis. Itu adalah infeksi bakteri pada endokardium. Terus yang kedua adalah asitromycin, bisa untuk negatif. Kita bisa untuk ispa, uretritis, bioavailabilitas buruk 40%, metabolisme liver, ekspresi empedu dan ginjal. Nah, untuk efek samping, bisa kepulian sementara, gangguan pencernaan, itu selalu, terus alergi, reaksi alergi. Nah, prototipe untuk makrolida itu adalah erythromycin. Terus khusus untuk asitromycin, kurang bagus. Kenapa? Karena di metabolisme liver itu mengganggu enzimnya, mengganggu sitokrom P450. Jadi kira-kira itu sih untuk antibiotik. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya atau ada yang mau diklarifikasi? Oke, yang pertama bakteriostatik sama bakteriosit nggak boleh dikombinasikan. Iya, nggak boleh dikombinasikan. Karena tadi kan ada juga antibiotik yang ketika dikombinasikan itu mengakibatkan interaksi. Kan? Jadi harus sinergis antara bakteriosit sama bakteriostatik. Kalau memang mau kasih bakteriosit, ya sama bakteriosit. Kalau bakteriostatik sama bakteriostatik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin mengenai mekanisme kerja, mengenai kalau untuk penggunaan klinis dan yang lain-lain, kayaknya bisa dibaca itu juga karena memang hafalan sih. Mungkin kalau untuk mekanisme kerja kan butuh pengertian atau mekanisme resistensi,